Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel Dunia Fana News. Sebagai pengamat luar negeri khusus negeri jiran Malaysia, saya selalu tertarik dengan kesungguhan Malaysia terhadap kualitas kesehatan rakyatnya dengan menciptakan sistem pelayanan kesehatan yang berkualitas internasional, namun tetap dengan harga yang terjangkau untuk rakyatnya. Bahkan lebih daripada itu, juga terjangkau untuk warga asing yang banyak berobat ke Malaysia sekaligus berwisata medis, karena biaya pengobatannya yang jauh lebih murah daripada berobat ke negara-negara maju lainnya, tapi tetap dengan kualitas yang sama seperti di hospital atau di rumah sakit di negara-negara maju. Kualitas tinggi Malaysia terhadap sistem pelayanan kesehatan telah terbukti diakui publik dunia karena 2 kali meraih gelar terbaik juara dunia pada tahun 2017 dan 2019 yang lalu, dengan mengalahkan banyak negara maju yang terkenal modern dan canggih teknologi kesehatannya sejak lama. Tak puas sampai di situ saja, Malaysia terus melangkah maju dalam kesungguhannya untuk menciptakan sistem pelayanan kesehatan yang tangguh dan perkasa untuk rakyatnya dengan cara mengembangkan buku putih kesehatan. Saya ulangi, dengan cara mengembangkan buku putih kesehatan untuk mewujudkan sistem kesehatan yang lebih tangguh dan perkasa, serta akan fokus pada transformasi layanan kesehatan dan mengkaji aspek lainnya yang berdampak pada kesehatan keluarga Malaysia, seperti diwartakan oleh kantor berita Indonesia Antara News. Setelah lebih dari 2 tahun seluruh dunia dilanda pandemi COVID-19, perlu dibentuk rencana yang komprehensif dan menyeluruh agar kesejahteraan keluarga Malaysia terus terjaga, kata Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob melalui akun media sosialnya yang diakses di Kuala Lumpur. Menurut beliau, tantangan kesehatan yang dihadapi sebelumnya dan apa yang akan dihadapi pada masa depan harus dijadikan dasar untuk memperbaiki dan memperkuat sistem kesehatan yang ada. Oleh karena itu, katanya, penyusunan buku putih kesehatan tepat untuk mewujudkan sistem kesehatan yang lebih tangguh dan perkasa dalam menghadapi tantangan di tahun-tahun mendatang. Dalam upaya mereformasi sistem kesehatan nasional, ia mengharapkan sistem kesehatan nasional dapat mendukung dan membantu keluarga Malaysia untuk tetap sehat dan tidak lagi berfokus pada pengobatan dan intervensi setelah sakit. Selain daripada itu, sistem kesehatan nasional tersebut mampu memenuhi kebutuhan pengobatan keluarga Malaysia secara berkelanjutan dan tangguh dalam menghadapi segala tantangan, termasuk dalam situasi pandemi global. Ia juga berharap sistem kesehatan nasional itu nantinya menjadi kebanggaan keluarga Malaysia karena dirasakan menjadi bagian dari mereka dan perannya dihargai. Sementara itu, Menteri Kesehatan Malaysia Khairi Jamaluddin mengatakan buku putih kesehatan tersebut akan diajukan untuk persetujuan parlemen. Dalam 65 tahun terakhir, menurut dia sangat sedikit perubahan model kesehatan terjadi dan sebagian masih bersifat kuratif. Model yang ada sekarang umumnya tidak cukup untuk mengantisipasi apa yang akan terjadi di masa depan, ketika pasien biasanya akan menunggu sampai merasa sangat tidak sehat sebelum secara aktif mencari perawatan dari dokter. Berdasarkan survei kesehatan dan morbiditas nasional, telah terjadi peningkatan penyakit kronis sejak tahun 2011. Dia mengatakan angka 2019 menunjukkan bahwa 1 dari 5 orang dewasa menderita diabetes atau penyakit gula, 3 dari 10 orang dewasa menderita hipertensi atau darah tinggi, dan 4 dari 10 orang dewasa mengalami peningkatan kadar kolesterol. Khairi Jamaluddin juga mengatakan bahwa 1 dari 2 orang dewasa di Malaysia mengalami berat badan atau obesitas, dan 1 dari 4 orang dewasa Malaysia tidak aktif secara fisik. Selain itu, ujarnya, 4,8 juta orang Malaysia di atas 15 tahun adalah perokok dan 600.000 anak-anak Malaysia berusia antara 13 dan 19 tahun telah menggunakan rokok elektrik. Pada tahun 2017, biaya kesehatan langsung dan hilangnya produktivitas karena penyakit
kronis telah diperkirakan merugikan Malaysia sebesar 22,53 miliar ringgit Malaysia atau setara 74,49 triliun rupiah. Wow, besar sekali ya. Yang hampir 40% dari total pengeluaran untuk kesehatan. Ia mengatakan Malaysia adalah bangsa yang menua yang diproyeksikan bahwa pada tahun 2040 penduduk berusia 65 tahun ke atas akan meningkat menjadi 14,5% dari total penduduk. Demikian info dari channel Dunia Fana News. Terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.